Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Coba bayangkan, bagaimana kalau manusia tidak pernah tidur? Malam hari, yang biasanya identik dengan ketenangan, keheningan, dan tubuh yang beristirahat, kini berubah menjadi sama sibuknya dengan siang. Tidak ada lagi momen ketika lampu kamar dimatikan, tubuh dibaringkan di kasur, lalu perlahan terlelap. Dunia akan terus bergerak, tanpa jeda. Kota-kota besar yang biasanya redup di tengah malam, kini akan tetap menyala terang. Gedung perkantoran, pasar, mal, hingga jalan raya akan dipenuhi orang-orang yang masih sibuk bekerja, berbelanja, atau sekadar berjalan-jalan. Tidak ada istilah shift malam atau shift siang karena semua orang terus terjaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bayangkan jalanan di jam 2 pagi. Bukannya sepi, malah penuh sesak seperti jam pulang kerja. Restoran tidak pernah tutup. Sekolah bisa berjalan terus tanpa libur, bahkan stadion olahraga bisa mengadakan pertandingan kapan saja. Entah itu jam 4 sore atau jam 4 dini hari. Dunia akan benar-benar hidup tanpa henti. Kedengarannya mungkin keren, kan? Tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk tidur. Bayangkan, kita bisa menggunakan 8 jam ekstra setiap hari untuk belajar lebih banyak, bekerja lebih banyak, atau sekadar bersenang-senang. Seperti memiliki kehidupan tambahan yang sebelumnya hilang karena tidur. Dunia akan terasa super produktif, bahkan mungkin terasa lebih maju. Tapi, benarkah begitu? Di balik bayangan dunia yang penuh aktivitas, ada sesuatu yang mulai mengusik. Kalau manusia benar-benar tidak tidur, kapan tubuh punya kesempatan untuk beristirahat? Bagaimana otak kita yang terbiasa butuh waktu untuk memproses semua informasi? Dan apa jadinya dengan emosi kita jika tidak pernah ada waktu jeda untuk menenangkan diri? Malam yang dulu menjadi simbol ketenangan, berubah menjadi sekadar siang versi gelap. Tidak ada lagi waktu untuk benar-benar berhenti. Tidak ada lagi keheningan. Dan mungkin, lambat laun, manusia akan sadar bahwa kehidupan tanpa tidur bukanlah anugerah, melainkan sebuah bencana yang perlahan menggerogoti diri mereka sendiri. Tidur seringkali dianggap sepele. Banyak orang menganggap tidur hanya sekadar mati lampu sementara, sesuatu yang membuang waktu. Padahal, di balik mata yang terpejam, ada hal luar biasa yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Saat kita tidur, tubuh tidak benar-benar berhenti bekerja. Justru, inilah saat organ-organ penting kita melakukan perbaikan besar-besaran. Jantung berdetak lebih tenang, paru-paru bernapas lebih stabil, dan sel-sel tubuh memperbaiki diri dari kerusakan yang terjadi sepanjang hari. Ibaratnya, tidur adalah bengkel alami bagi tubuh manusia. Sekarang coba bayangkan, jika manusia tidak pernah tidur, tubuh tidak akan pernah masuk ke bengkel itu. Mesin tubuh kita terus dipaksa bekerja, tanpa jeda, tanpa servis, tanpa pemulihan. Memang, di awal mungkin kita merasa baik-baik saja. Tapi perlahan, efeknya akan muncul. Tubuh jadi cepat lelah, meski kita terus bergerak. Otot terasa kaku, kepala sering pusing, dan mata berat meski tidak bisa terpejam. Lebih parahnya lagi, organ dalam kita ikut kewalahan. Bayangkan hati, jantung, dan ginjal yang harus bekerja siang dan malam tanpa henti. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menurunkan ritme. Lama-kelamaan, kerusakan akan terjadi lebih cepat. Penyakit datang lebih mudah. Bahkan umur manusia bisa jauh lebih pendek jika tidak pernah ada waktu untuk tidur. Dan bukan hanya tubuh yang kehilangan kesempatan beristirahat, tapi juga pikiran kita. Tidur memberi ruang bagi otak untuk menyimpan memori, membuang informasi yang tidak penting, dan menyeimbangkan emosi. Tanpa tidur, pikiran jadi kacau. Orang jadi mudah lupa, gampang marah, dan sulit berkonsentrasi. Bayangkan sekolah atau tempat kerja dalam dunia tanpa tidur. Penuh dengan orang yang setengah sadar, cepat tersinggung, dan sulit fokus. Artinya, tidur bukanlah membuang waktu. Justru sebaliknya, tidur adalah investasi. Saat kita tidur, tubuh sedang menyiapkan energi untuk esok hari, agar kita bisa melakukan hal-hal besar dengan lebih baik. Jadi, jika dunia ini tidak punya waktu tidur, maka manusia akan kehilangan salah satu hal paling berharga dalam hidupnya. Kesempatan untuk benar-benar beristirahat.
Dan ketika istirahat hilang, perlahan manusia pun akan kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya sendiri. Pernahkah kamu merasa kepalamu penuh setelah seharian beraktivitas? Seperti hard disk komputer yang hampir penuh dengan file. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi pada otak kita setiap hari. Semua informasi, mulai dari percakapan dengan teman, tugas sekolah, pekerjaan kantor, hingga hal-hal kecil seperti warna baju yang kita lihat, semuanya masuk ke otak. Saat kita tidur, otak bekerja seperti pustakawan yang merapikan buku-buku di perpustakaan. Informasi penting disimpan dengan rapi, sementara yang tidak penting dibuang agar rak tidak penuh sesak. Proses ini membuat kita bisa mengingat hal-hal penting, sekaligus membuang sampah informasi yang tidak diperlukan. Tapi coba bayangkan, jika manusia tidak pernah tidur, otak tidak punya waktu untuk merapikan perpustakaan ini. Semua informasi bercampur aduk. Hari pertama mungkin kita masih bisa berpikir jernih, tapi semakin lama, otak kita seperti ruangan berantakan yang penuh kertas berserakan di lantai. Sulit menemukan apa yang penting, sulit memutuskan apa yang benar, bahkan sulit sekadar berkonsentrasi. Dalam dunia tanpa tidur, orang-orang akan semakin sering melakukan kesalahan. Siswa di sekolah tidak bisa fokus, pelajarannya lewat begitu saja, tanpa bisa dipahami. Pekerja di kantor sering salah hitung, salah kirim email, bahkan salah membuat keputusan penting. Bayangkan seorang dokter yang tidak bisa tidur, lalu harus melakukan operasi, atau pilot yang terus terjaga, tapi kehilangan fokus saat menerbangkan pesawat. Hanya satu kesalahan kecil saja, akibatnya bisa fatal. Bukan hanya soal konsentrasi. Emosi kita juga ikut berantakan. Tanpa tidur, otak kehilangan kemampuannya untuk menenangkan diri. Orang jadi lebih mudah tersinggung, gampang marah, dan sulit mengendalikan perasaan. Bayangkan dunia di mana semua orang sedang bad mood. Sepanjang waktu, jalanan penuh orang yang saling membunyikan klakson, tempat kerja penuh pertengkaran, bahkan keluarga pun mudah ribut hanya karena hal kecil. Dan jangan lupakan satu hal penting, mimpi. Tidur memberi kita ruang untuk bermimpi. Mimpi adalah cara otak melatih kreativitas, memproses emosi, bahkan kadang memberi inspirasi. Banyak penemuan besar di dunia ini lahir dari mimpi. Tanpa tidur, manusia kehilangan pintu menuju dunia imajinasi itu. Kreativitas menurun, ide-ide baru sulit muncul, dan kehidupan terasa hambar. Dengan kata lain, tanpa tidur, otak kita bukan hanya kelelahan, tapi kacau total. Seperti komputer yang dipaksa menyala terus, tanpa pernah di-restart. Lambat, penuh error, dan pada akhirnya bisa mati mendadak. Jika otak manusia sudah kacau karena tidak pernah tidur, maka tubuh pun akan ikut menderita. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata, tapi juga tentang bagaimana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin. Mesin yang digunakan terus-menerus tanpa henti pasti cepat panas, aus, dan akhirnya rusak. Begitu juga tubuh manusia. Saat kita tidur, jantung berdetak lebih teratur, pernapasan melambat, tekanan darah menurun, dan otot-otot mendapat kesempatan untuk pulih. Tanpa tidur, semua sistem ini dipaksa bekerja tanpa jeda. Apa akibatnya? Mari kita bayangkan satu persatu. Pertama, sistem kekebalan tubuh. Biasanya saat kita tidur, tubuh memproduksi sel-sel khusus untuk melawan penyakit. Itu sebabnya ketika kurang tidur, kita lebih mudah terserang flu atau demam. Nah, dalam dunia tanpa tidur, sistem imun kita tidak pernah punya kesempatan memperkuat diri. Akibatnya, orang bisa lebih cepat jatuh sakit, bahkan penyakit ringan bisa jadi berbahaya karena tubuh tidak punya benteng pertahanan yang kuat. Kedua, jantung dan pembuluh darah. Tanpa tidur, tekanan darah selalu tinggi. Jantung harus bekerja lebih keras dari seharusnya. Bayangkan sebuah pompa air yang tidak pernah berhenti. Lama-lama pompa itu pasti rusak. Begitu juga dengan jantung kita. Risiko serangan jantung, stroke, hingga penyakit serius lainnya akan meningkat drastis. Ketiga, kulit dan penampilan. Mungkin terdengar sepele, tapi tidur berhubungan langsung dengan regenerasi kulit. Tanpa tidur, kulit akan cepat keriput, muncul lingkaran hitam di bawah mata, dan wajah terlihat pucat. Dunia tanpa tidur mungkin penuh dengan orang-orang yang tampak jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Keempat, berat badan dan metabolisme. Saat tidur, tubuh mengatur hormon yang mengendalikan rasa lapar dan kenyang. Jika kita tidak tidur, hormon ini jadi kacau. Orang akan merasa lapar terus meski sudah makan. Akibatnya, obesitas bisa meningkat di mana-mana. Tubuh lemah,
berat badan naik, dan penyakit metabolik seperti diabetes akan lebih sering terjadi. Dan yang paling berbahaya, umur manusia bisa jauh lebih pendek. Tanpa tidur, organ-organ dalam cepat rusak. Ginjal yang biasanya punya waktu untuk memproses racun tubuh akan kewalahan. Hati yang berfungsi menyaring zat berbahaya juga tidak bisa bekerja optimal. Semua organ bekerja non-stop dan akhirnya menyerah lebih cepat dari seharusnya. Jadi, dunia tanpa tidur bukanlah dunia yang penuh semangat. Justru sebaliknya, itu adalah dunia di mana manusia hidup lebih singkat, tubuh cepat rusak, dan kesehatan menjadi barang langka, tidur. Yang sering kita anggap membuang waktu, ternyata justru menjadi kunci agar tubuh tetap kuat dan awet. Tanpa itu, kita seperti mesin yang dipaksa berlari tanpa pernah berhenti, hingga akhirnya hancur perlahan. Tidur bukan hanya penting untuk tubuh, tapi juga untuk kehidupan sosial manusia. Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana pola interaksi manusia sehari-hari terbentuk? Biasanya ada pembagian waktu yang jelas. Siang untuk bekerja dan beraktivitas, malam untuk berkumpul bersama keluarga, lalu tidur dan beristirahat. Nah, jika tidur dihapuskan dari kehidupan manusia, pola ini langsung hilang. Tidak ada lagi pembagian waktu. Semua orang aktif 24 jam penuh, tanpa henti. Apa dampaknya bagi kehidupan sosial? Mari kita bayangkan bersama. Di dalam keluarga, misalnya, malam hari yang biasanya menjadi momen hangat untuk makan bersama, bercerita, atau sekadar menonton televisi sambil bersantai, akan hilang. Ayah mungkin sibuk bekerja meski sudah larut malam. Ibu masih mengurus bisnis atau belanja, sementara anak-anak terus belajar atau bermain tanpa batas waktu. Semua orang sibuk dengan dunianya masing-masing, tanpa ada titik temu untuk benar-benar berkumpul. Hubungan keluarga yang dulu hangat bisa menjadi dingin dan renggang. Kemudian, mari kita lihat lingkungan masyarakat. Dalam dunia nyata, malam biasanya membuat jalanan sepi, toko-toko tutup, dan suasana jadi lebih tenang. Tapi dalam dunia tanpa tidur, jalanan akan terus ramai, pasar buka tanpa henti, dan mesin-mesin pabrik berdengung siang dan malam. Tidak ada lagi jam malam, tidak ada lagi perbedaan antara jam 2 siang dan jam 2 pagi. Sekilas, mungkin terdengar produktif. Tapi jangan salah, dan masyarakat bisa jadi lebih kacau. Tanpa jam istirahat, orang akan cenderung sibuk dengan urusan pribadi atau pekerjaan sepanjang waktu. Rasa kebersamaan perlahan menghilang. Waktu nongkrong bersama teman atau sekadar duduk santai sambil minum kopi di malam hari mungkin tergantikan oleh pekerjaan yang tidak ada habisnya. Hubungan sosial jadi lebih tipis, lebih rapuh. Bahkan budaya dan tradisi pun ikut berubah. Kita tahu banyak perayaan, acara keagamaan, atau kegiatan budaya yang berkaitan dengan waktu malam. Misalnya, sahur dan tarawih saat Ramadan, acara api unggun, hingga pesta tahun baru dengan hitungan mundur di tengah malam. Semua itu mungkin kehilangan makna jika malam tidak lagi berbeda dengan siang. Tanpa tidur, manusia kehilangan ritme kehidupan yang sudah dijalani selama ribuan tahun. Lalu, apa yang terjadi dengan suasana hati manusia? Bayangkan dunia di mana semua orang mudah lelah, mudah marah, dan tidak punya waktu untuk benar-benar berhenti. Hubungan antar manusia akan lebih sering diwarnai konflik. Pertengkaran kecil lebih mudah meledak menjadi masalah besar. Tanpa tidur, tanpa istirahat, tanpa momen kebersamaan, kehidupan sosial bisa menjadi lebih keras dan dingin. Jadi, bukan hanya tubuh yang menderita karena tidak tidur, tetapi juga hubungan antar manusia. Tidur ternyata adalah lem sosial yang menyatukan kita. Ia memberi jeda, memberi ruang untuk bersama, dan menciptakan ritme yang membuat kehidupan terasa seimbang. Tanpa itu semua, dunia mungkin lebih sibuk, tapi juga jauh lebih sepi. Dalam arti yang sebenarnya, coba bayangkan sebuah dunia di mana toko, pasar, pabrik, dan kantor tidak pernah berhenti beroperasi. Tidak ada lagi jam buka dan tutup. Tidak ada lagi papan bertuliskan closed di depan pintu toko. Dalam dunia tanpa tidur, ekonomi akan berjalan tanpa henti. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekilas, ini terdengar seperti sebuah keuntungan besar. Pabrik bisa memproduksi barang tanpa henti, sehingga pasokan lebih banyak. Toko selalu buka, jadi konsumen bisa berbelanja kapan saja. Bahkan, restoran cepat saji bisa melayani pelanggan jam 3 pagi dengan kondisi yang sama seperti jam makan siang. Semua orang terlihat lebih produktif dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Namun, mari kita pikirkan lebih dalam.
Apakah benar ekonomi seperti ini akan membawa kebaikan? Pertama, mari kita lihat dunia kerja. Jika manusia tidak tidur, maka secara teori, semua orang bisa bekerja lebih banyak jam. Perusahaan mungkin akan memaksa karyawannya untuk bekerja 12 jam, 16 jam, atau bahkan lebih. Tanpa alasan untuk beristirahat, orang bisa dieksploitasi habis-habisan. Bayangkan, buruh pabrik yang biasanya bekerja 8 jam sehari, kini dipaksa bekerja 2 kali lipat karena dianggap masih mampu. Produktivitas meningkat, tetapi kesejahteraan manusia justru menurun. Kedua, persaingan ekonomi akan menjadi jauh lebih ketat. Dalam dunia nyata, kita punya batasan waktu. Kantor hanya buka di siang hari, bank tutup di sore hari, pasar malam hanya ada di waktu tertentu. Semua itu memberi ritme pada aktivitas ekonomi. Tapi jika tidak ada tidur, semua batasan hilang. Bisnis besar akan lebih mudah berkembang karena bisa beroperasi tanpa henti, sementara usaha kecil sulit bertahan. Akhirnya, kesenjangan ekonomi bisa semakin lebar. Ketiga, kehidupan sosial pekerja akan semakin terkikis. Bayangkan, seseorang yang bekerja 14 jam sehari, lalu tetap harus beraktivitas di luar pekerjaan. Tanpa tidur, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memberi waktu libur. Pekerja hanya menjadi mesin manusia yang diperas tenaganya tanpa pernah diberi kesempatan berhenti. Mungkin secara ekonomi, roda terus berputar, tapi secara kemanusiaan, ini adalah bencana. Dan jangan lupa, ekonomi tanpa tidur juga berarti konsumsi tanpa henti. Orang bisa belanja kapan saja, makan kapan saja, bekerja kapan saja. Awalnya ini terlihat menyenangkan, tapi dalam jangka panjang, manusia akan hidup dalam siklus konsumsi yang melelahkan. Tidak ada waktu untuk menahan diri, tidak ada waktu untuk berhenti, semua serba terus berjalan. Hasilnya, kehidupan terasa penuh, tapi hampa. Selain itu, lingkungan pun ikut terdampak. Pabrik yang tidak pernah berhenti akan menghasilkan lebih banyak polusi. Lampu kota yang terus menyala akan menyedot energi tanpa henti. Sedalam dunia tanpa tidur, bukan hanya manusia yang menderita, tapi juga bumi yang semakin cepat terkuras. Jadi, meski sekilas terlihat menguntungkan, ekonomi tanpa henti justru bisa menjadi pedang bermata dua. Benar, produksi meningkat. Benar, perdagangan lebih ramai. Tapi harga yang harus dibayar adalah kesehatan manusia, kebahagiaan sosial, dan kelestarian alam. Tanpa tidur, ekonomi mungkin akan tumbuh, tapi manusia yang menjalankannya justru akan hancur perlahan. Tidur bukan hanya tentang tubuh dan otak yang beristirahat. Tidur juga adalah sumber kreativitas manusia. Saat kita tidur, terutama di fase mimpi atau REM sleep, otak tidak hanya membersihkan sampah informasi, tapi juga menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait sama sekali. Dari sinilah muncul inspirasi, imajinasi, dan kreativitas yang luar biasa. Bayangkan dunia tanpa tidur. Tidak ada mimpi, tidak ada ruang untuk berimajinasi, dan tidak ada waktu bagi otak untuk menggabungkan ide-ide gila menjadi sesuatu yang baru. Banyak penemuan besar, karya seni, atau musik yang lahir dari mimpi, atau inspirasi malam hari mungkin tidak akan pernah ada. Misalnya, komposer terkenal yang mendapatkan ide musik dari mimpi, atau penulis yang membayangkan dunia fantasi saat tertidur. Semua itu akan hilang. Dunia tanpa tidur akan terasa kering. Buku-buku klasik mungkin tidak akan ditulis. Lukisan indah tidak akan lahir. Dan musik yang menyentuh hati manusia bisa menjadi sangat sedikit. Orang-orang mungkin akan tetap bekerja dan membuat hal-hal praktis. Tapi imajinasi, ide gila, dan inovasi artistik akan terhambat. Dunia akan menjadi lebih monoton, lebih membosankan, dan kurang hidup. Selain itu, tidur membantu manusia memproses emosi. Saat kita bermimpi, otak bekerja untuk memahami perasaan kita, menyelesaikan konflik batin, dan memberi kita perspektif baru. Tanpa tidur, emosi tidak tersalurkan dengan baik. Orang bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif karena terlalu sibuk menangani stres, kelelahan, dan kekacauan mental. Bayangkan seorang seniman yang terus bekerja tanpa tidur. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan ia kehilangan kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang baru. Dunia seni akan kehilangan warna. Musik yang dulu bisa menenangkan hati manusia akan terdengar datar. Cerita-cerita yang bisa menginspirasi orang lain pun mungkin tidak pernah tercipta. Jadi, tidur bukan sekadar kegiatan fisik. Tidur adalah sumber ide, inspirasi, dan kreativitas. Tanpanya, manusia tetap hidup, tetap bekerja, tapi dunia menjadi lebih kaku.
lebih membosankan, dan kurang penuh warna. Dengan kata lain, mimpi dan tidur adalah bahan bakar untuk imajinasi manusia. Hilangkan tidur, dan dunia kehilangan sebagian besar keajaiban kreatifnya. Kita mungkin tetap bisa bertahan hidup secara fisik, tapi dunia akan jauh lebih suram dan membosankan. Bayangkan dunia di mana manusia tidak pernah tidur. Apa yang terjadi dengan kota-kota tempat kita tinggal? Kota yang biasanya memiliki ritme siang dan malam kini kehilangan perbedaan itu. Lampu jalan tidak pernah padam, gedung pencakar langit terus menyala, dan jalanan tetap sibuk seperti jam sibuk pagi atau sore. Kota-kota besar akan berubah drastis. Tidak ada lagi kesunyian malam. Jalanan yang biasanya sepi pada pukul 2 atau 3 pagi kini akan tetap dipenuhi kendaraan dan orang-orang yang sibuk. Restoran, toko, dan kafe akan buka sepanjang waktu. Bahkan taman kota yang biasanya sepi di malam hari mungkin dipenuhi orang yang berjalan-jalan, berolahraga, atau hanya mencoba mengisi waktu agar tidak bosan. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Tanpa malam yang tenang, kota kehilangan momen untuk bernapas. Polusi cahaya akan terus meningkat. Lampu jalan, papan iklan elektronik, dan cahaya kendaraan akan menyinari kota tanpa henti. Bintang-bintang di langit pun akan sulit terlihat. Malam yang biasanya memberi ketenangan dan kesempatan untuk mengagumi langit, kini menjadi hanya sekadar versi gelap dari siang. Selain itu, lingkungan fisik kota juga ikut tertekan. Pabrik, kantor, dan pusat perbelanjaan yang beroperasi non-stop akan menghabiskan energi lebih banyak. Listrik akan terus digunakan tanpa henti, air akan terus dialirkan, dan transportasi umum akan terus beroperasi. Semua ini memberi dampak besar pada sumber daya alam. Kota-kota bisa menjadi lebih sibuk dan maju secara teknologi, tapi harga yang dibayar adalah kelestarian lingkungan yang semakin terkikis. Tidak hanya itu, perubahan wajah kota juga memengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. Kota yang tidak pernah tidur bisa membuat orang selalu merasa gelisah. Tidak ada lagi waktu untuk mundur, menenangkan diri, atau menikmati keheningan. Suasana kota akan terasa lebih tegang dan cepat, seolah semua orang terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah berhenti. Bayangkan juga budaya malam yang hilang. Tradisi berkumpul di malam hari, seperti pesta, festival, atau acara budaya, tidak lagi memiliki makna. Malam yang biasanya menjadi momen refleksi, percakapan intim, dan kreativitas, kini hanya menjadi satu bagian dari siklus kota yang terus bergerak. Dengan kata lain, kota tanpa tidur adalah kota yang selalu hidup, tapi kehilangan sisi kemanusiaannya. Lampu menyala, orang beraktivitas, dan mesin berdengung tanpa henti. Tapi ketenangan, refleksi, dan ruang untuk berhenti, semuanya hilang. Kota menjadi lebih terang, lebih sibuk, tapi juga lebih menekan bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Tidur bukan hanya soal tubuh yang beristirahat atau otak yang merapikan informasi. Tidur juga sangat penting untuk kesehatan mental manusia. Saat kita tidur, terutama di fase tidur dalam dan tidur REM, otak memproses emosi, menenangkan perasaan, dan membantu kita menghadapi stres. Tanpa tidur, seluruh keseimbangan psikologis ini hilang. Bayangkan dunia di mana manusia tidak pernah tidur. Pikiran kita tidak pernah punya kesempatan untuk berhenti. Otak terus dipaksa bekerja, tanpa jeda untuk mencerna pengalaman, mengatasi stres, atau menenangkan diri. Akibatnya, emosi manusia menjadi kacau. Orang menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat marah, dan sulit mengendalikan perasaan. Dampak ini bisa terlihat dari hal-hal sederhana. Misalnya, percakapan sehari-hari bisa berubah menjadi pertengkaran hanya karena hal kecil. Seorang teman yang biasanya ramah bisa tiba-tiba merasa kesal tanpa alasan jelas. Rekan kerja yang biasanya sabar bisa meledak karena tekanan mental yang terus menumpuk. Bahkan, interaksi keluarga yang dulu hangat bisa menjadi dingin dan penuh ketegangan. Lebih jauh lagi, tanpa tidur, risiko gangguan psikologis serius meningkat. Kecemasan bisa muncul secara terus-menerus. Depresi menjadi lebih mudah menyerang karena otak kehilangan kemampuan menyeimbangkan hormon dan neurotransmitter yang mengatur suasana hati. Halusinasi atau kesulitan membedakan realitas dari imajinasi juga bisa muncul jika manusia terus terjaga selama waktu yang terlalu lama. Bayangkan anak-anak yang tidak tidur. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar mengendalikan emosi, memahami diri sendiri, dan mengembangkan empati. Anak-anak yang seharusnya bahagia bermain dan belajar di siang hari,
kini bisa menjadi rewel, mudah marah, dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Orang dewasa pun tidak luput dari dampaknya. Stres kerja menumpuk tanpa ada momen untuk melepaskan ketegangan. Orang-orang menjadi lebih rentan terhadap ledakan emosi, keputusan impulsif, bahkan kekerasan. Kehidupan sosial bisa menjadi tegang, penuh konflik, dan berantakan. Yang lebih menakutkan, gangguan psikologis ini bisa memperburuk kesehatan fisik. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah, melemahkan sistem imun, dan memicu penyakit jantung. Dengan kata lain, hilangnya tidur bukan hanya menghancurkan pikiran, tapi juga tubuh. Kedua aspek ini saling terkait, dan kerusakan satu akan memengaruhi yang lain. Singkatnya, tanpa tidur, manusia kehilangan kemampuan untuk menenangkan diri, mengatur emosi, dan menjaga kesehatan mental. Dunia tanpa tidur bukan hanya sibuk secara fisik, tapi juga kacau secara psikologis. Semua orang akan hidup dalam tekanan mental yang terus menumpuk tanpa kesempatan untuk berhenti, bernapas, dan menenangkan diri. Tidur yang sering kita anggap sepele, ternyata adalah fondasi penting agar manusia tetap waras dan mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Tanpa itu, dunia menjadi lebih sibuk, lebih terang, tapi juga lebih gelap di dalam hati setiap orang. Setelah membayangkan dunia tanpa tidur, dari kota yang tidak pernah tidur, tubuh yang cepat rusak, otak yang kacau, hingga gangguan psikologis yang mengintai, kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Tidur itu bukan sekadar kegiatan sepele, melainkan kebutuhan vital manusia. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Sel-sel rusak diperbaiki, organ dalam beristirahat, sistem kekebalan tubuh diperkuat, dan hormon tubuh diseimbangkan. Tanpa tidur, tubuh bekerja terus-menerus seperti mesin yang tidak pernah dimatikan. Awalnya mungkin terlihat produktif, tapi lama-lama kerusakan pun terjadi. Penyakit lebih mudah menyerang, energi habis, dan umur manusia bisa jauh lebih pendek. Tidur juga adalah waktu bagi otak untuk menata pikiran. Otak membersihkan sampah informasi, menyimpan hal-hal penting, dan membuang hal-hal yang tidak relevan. Tanpa tidur, otak kita penuh sesak, konsentrasi menurun, ingatan terganggu, dan kemampuan mengambil keputusan melemah. Bayangkan sekolah, pekerjaan, atau bahkan aktivitas sehari-hari yang harus dihadapi dengan otak yang kacau semua, akan terasa berat dan rawan kesalahan. Lebih dari itu, tidur adalah sumber kreativitas dan inspirasi. Banyak ide, karya seni, musik, dan penemuan hebat lahir dari mimpi dan proses tidur. Tanpa tidur, manusia kehilangan kemampuan untuk berimajinasi, berpikir kreatif, dan menemukan solusi baru. Dunia menjadi lebih kaku, monoton, dan membosankan. Tidur juga memengaruhi kehidupan sosial. Malam yang tenang memungkinkan kita berkumpul dengan keluarga, menikmati waktu sendiri, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Tanpa tidur, manusia kehilangan momen refleksi, jeda emosi, dan ruang untuk bersosialisasi. Kehidupan sosial menjadi lebih tegang, dingin, dan mudah konflik. Dan yang tak kalah penting, tidur menjaga kesehatan mental. Otak memproses emosi, mengurangi stres, dan menyeimbangkan suasana hati. Tanpa tidur, gangguan psikologis muncul. Kecemasan, depresi, mudah marah, hingga halusinasi. Dunia tanpa tidur bukan hanya sibuk secara fisik, tapi kacau secara mental. Kesimpulannya, tidur adalah pondasi agar manusia tetap sehat, kreatif, waras, dan mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Tanpa tidur, tubuh menderita, otak kacau, kreativitas hilang, hubungan sosial renggang, dan kesehatan mental terancam. Dunia mungkin terlihat lebih produktif dan sibuk, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Jadi, jangan anggap tidur sebagai waktu yang terbuang. Tidur adalah hadiah untuk tubuh, otak, dan kehidupan sosial kita. Tidur memberi kita energi, inspirasi, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menjalani hari esok dengan lebih baik. Dengan kata lain, tidur bukan hanya hak, tapi kebutuhan yang menjadikan kita manusia seutuhnya. Tanpa tidur, manusia mungkin masih hidup, tapi bukan hidup yang utuh.